Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadratal Mukhtaramin, para jamaah pengajian rutinan malam Ahad, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, inayah, taufik dan dimudahkan kita menjalankan kewajiban-kewajiban dan menunaikan apa yang telah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salamullah kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kita, bertambahnya usia kita, semakin menambahkan kita cinta dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita mengkaji hadis Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, Al-Hadis Hadi wa Salasun, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalah, dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada diriku atas satu pekerjaan, idza amiltuhu, apabila aku mengerjakannya maka Allah mencintaiku, wa ahabbaniyan nas, dan aku dicintai oleh manusia. Faqala ishad fid dunya, zuhudlah engkau di dunia, jangan engkau tamak di dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Washad fima indan nas, yuhibbukan nas, dan janganlah engkau serakah terhadap hak milik orang lain, mereka akan mencintaimu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama Sahal, yang mana Sahal ini artinya mudah. Ini termasuk yang sering dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat, merubah nama-nama sahabat yang enggak pantas atau yang mempunyai arti yang jelek dirubah menjadi arti yang bagus. Ya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, perbaguslah nama kalian. Maka nama kalian ini karena kalian akan dipanggil dengan nama orang tua kalian nantinya di hari kiamat.
Jadi sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dulunya namanya Husnun. Dan dalam bahasa Arab Husnun ini artinya sedih. Ya, kan nggak pengen kita punya anak namanya sedih, namanya susah. Ya. Kita pengen kan punya anak dikasih nama Hasan dengan apa? Supaya anak kita akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Ya. Kita pengen apa? Punya namanya Abdul Alim agar anak kita menjadi orang yang mempunyai ilmu. Ya. Maka likulli ismin min musammah nasib, setiap nama yang kita berikan kepada anak kita ada doa yang terselipkan. Nah, orang dulu ketika pengen memberi nama anaknya nggak asal-asalan. Ya. Bukan karena itu namanya orang fasik atau namanya orang kafir atau namanya orang yang viral terkenal, tapi nggak mempunyai akhlak yang bagus. Ya. Maka Nabi sering merubah nama-nama para sahabat yang mempunyai arti yang kurang baik. Di antaranya sahabat Nabi yang bernama Husnun dan Nabi mengganti menjadi Sahal. Dan beliau termasuk akhir sahabat yang meninggal di Madinah pada tahun 88 Hijriah. Dan paling akhir sahabat Nabi yang meninggal di Madinah meriwayatkan kurang lebih 88 hadis. Datang beliau menceritakan ada seseorang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, arsyadani atau dullani ala amalin." Ya Rasulullah, beritahu kepadaku satu amalan, satu perbuatan amal soleh yang bisa mencegah dari melakukan amal kejelekan. Kalau diriku mengerjakan amal soleh tersebut, mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kecintaan Allah dan juga dicintai oleh manusia. Ya. Kenapa mahabbatullah didahulukan daripada mahabbahnya manusia? Kenapa kecintaan kepada Allah didahulukan daripada kita mendapatkan kecintaan manusia? Maka karena mahabbahnya manusia, kecintaan pada manusia mengikuti ketika seseorang tadi mendapatkan kecintaan dari Allah. Ya, kalau orang tadi sudah mendapatkan cintanya Allah, maka Allah akan memberikan rasa cinta pada manusia untuk mencintai orang tersebut. Ya. Dan yang kedua, karena mengharapkan kecintaan manusia dan ridhonya manusia, semua manusia itu senang kepada kita, satu yang mustahil. Ya. Semua orang pengen senang sama kita, itu suatu hal yang mustahil. Meskipun kita menjadi orang yang baik, orang yang dermawan, tetap ada orang yang nggak senang. Nah, tapi yang penting yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, imshi fi tariqillah wa la tubali ala akhadin. Yang penting kita berjalan pada garis-garis ketentuan syariat Allah dan apa yang ditentukan oleh Nabi kita, dan gak usah peduli dengan omongan orang. Orang mau ngomong apa gak usah dihiraukan. Yang penting yang kita kerjakan sesuai dengan aturan syariat. Ya. Perkara banyak orang yang gak senang, perkara orang gak senang, wajar. Fa inna likulli ahadin muhibbun wa mubghid. Karena setiap orang pasti ada yang enggak senang, pasti ada yang senang. Yang penting yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat.
Nggak mungkin semua orang senang kepada kita meskipun kita sudah berbuat kebaikan. Ya. Maka dikatakan innallaha idza ahabba fulanan. Kalau Allah sudah mencintai salah seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu. Aku mencintai si fulan, maka cintailah orang tersebut. Maka malaikat Jibril berteriak di langit, memanggil di langit, Allah senang kepada si fulan, maka cintailah si fulan tersebut. Maka disenangi oleh penduduk langit, dan orang tersebut akan diterima di buminya Allah. Ya, kita lihat orang-orang yang soleh, kita lihat orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Ya, meskipun mereka sudah meninggal, tapi masih tetap banyak orang-orang yang mencintainya. Tetap banyak orang-orang yang ingin mendatangi, ingin menziarahinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril menyampaikan dari atas langit untuk mencintai si fulan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang menjadikan diriku bisa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia?" Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah engkau dalam urusan dunia. Dengan kata artian jangan engkau rakus tamak sampai meletakkan dunia di dalam hatimu, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau mengambil untuk kebutuhanmu dari yang halal dari dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi dalam hadis ini bukannya kalau kita disuruh zuhud terus kita nggak boleh memiliki harta. Salah. Ya. Justru orang mukmin yang kuat, yang kaya bisa membantu ibadahnya. Ya, orang nggak bisa sedekah kalau nggak ada harta. Orang nggak bisa haji, nggak bisa umroh kalau nggak punya kekayaan dunia. Nggak bisa membantu anak-anak yatim, nggak bisa membantu janda-janda yang kekurangan kalau nggak punya harta kekayaan. Nggak bisa nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang pesantren atau yang sifatnya sosial kalau tidak memiliki harta. Jadi bukannya dengan kita disuruh zuhud di dunia terus kita meninggalkan dunia sama sekali. Nah, itu yang dilarang, kita meletakkan kecintaan di dunia di dalam hati kita sampai melalaikan atas perintah-perintah Allah dan lebih terlena dengan nafsu dan syahwat duniawi. Nah, itu yang dilarang. Maka dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, alhaakumut takasur, akan melalaikan kalian dengan banyaknya dunia. Tapi seandainya orang tadi dengan dunia yang banyak nggak lalai kepada Allah, justru tambah perhatian kepada orang lain, nah itu nggak dilarang. Ya. Tapi kebanyakan yang dapat dunia tambah lalai kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang taat, dan termasuk ketaatan seseorang kepada Allah adamul iltifat ila dunya bal huwa ta'ah at-tammah.
tidak berpaling ke dunia, tidak menoleh kepada dunia, tapi memiliki dunia untuk menjadikan wasilah perantara semakin menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekayaan boleh, ya, tapi jangan sampai melalaikan kepada Allah. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, laisa bi khairikum man tarakat dunya li akhiratihi. Bukan sebaik-baik kalian yang meninggalkan dunia hanya fokus untuk urusan akhirat. Enggak mau kerja tapi pengennya ibadah terus. Melalaikan keluarganya, melalaikan anaknya, enggak ngasih nafkah. Ya, nah itu salah. Ditinggalkan keluarganya untuk berdakwah, untuk berjihad, ya salah. Tapi keluarganya di rumah kelaparan. Nah, walaysa bi khairikum, dan bukan sebaik-baik kalian taraka akhiratahu lidunyahu. Bukan sebaik-baik kalian yang meninggalkan urusan akhirat, ninggalin urusan ibadah, ninggalin urusan ketaatan kepada Allah, lidunyahu, hanya sekedar urusan dunia. Ya, gara-gara dunia sholat 5 waktunya terlewatkan sampai keluar dari waktunya. Ya, gara-gara urusan dunia hilang sholat Jumatnya. Gara-gara urusan dunia apa? Dia berani melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Padahal jelas kalau perkara tersebut haram. Gara-gara urusan dunia, tengkar dengan saudaranya, tengkar dengan orang tuanya, tengkar dengan tetangganya. Maka jangan sampai menjadikan dunia penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi ibadah kita kepada Allah taala. Tapi kita menjadikan dunia seperti yang dikatakan oleh Nabi, hatta tusiba minhuma, sampai engkau mendapatkan keduanya. Dunia kita dapat, akhiratnya dapat. Terus kalau nggak punya dunia, ya nggak bisa sedekah, nggak bisa berbuat kebaikan, nggak bisa membantu orang-orang yang dalam keadaan kena musibah, nggak bisa membantu para anak-anak yatim, nggak bisa membantu pembangunan masjid. Nabi mengatakan sampai yusiba minhuma, mendapatkan keduanya, ibadah tetap jalan, dunia dia usaha mencari dengan yang halal. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Nabi menyampaikan karena dunia yang menjadikan kita itu selamat, menjadikan dunia tersebut sebagai wasilah menyampaikan tujuan kita selamat di akhirat. Ya. Bisa selamat di akhirat. Jangan sampai menjadikan dunia menjadi beban dan siksa di neraka. Ya, apa contohnya? Dia punya dunia tapi nggak mau ngeluarin zakat. Punya dunia, menyombongkan diri kepada orang-orang yang nggak punya, meremehkan orang-orang yang nggak punya, ya, membentak orang yang minta, nggak menolak dengan cara yang baik, padahal dia punya dunia, punya kekayaan. Dengan punya dunia menjadikan dia semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita minta supaya dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan dunia semakin jauh kepada Allah Ta'ala, tapi kita minta kepada Allah Ta'ala dunia tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala.
Seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki dunia, seandainya Rasul pengen menjadi orang yang kaya, pasti Nabi itu apa? Paling kayanya manusia. Karena malaikat Jibril ketika Rasulullah keluar dari rumah, malaikat Jibril menawari, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala menawarkan kepadamu agar gunung-gunung yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, kalau engkau menginginkan semuanya pengen apa? Dijadikan Allah jadi emas. Ya. Pengen jadi gunung emas. Ya. Dan gunung yang ada di Mekah kita tahu bukan apa? Tanah tapi batu-batuan. Tapi Rasulullah mengatakan, la ya Jibril, tidak wahai Jibril. Tetapi kalau aku akan mendapatkan rizki hari ini, maka aku akan makan. Dan jika tidak mendapatkan apa yang aku makan untuk sarapan, maka aku akan puasa. Ya. Maka diriku akan puasa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Pernah satu hari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah berbaring dan berada di atas tikar, dan tikar tersebut menjadikan badan Rasulullah berbekas, ya, karena kasar. Ya. Fabakah, dan bersandar Sayyidina Rasulullah ketika melihat badan Rasulullah berbekas karena tidur berada di atas tikar yang kasar. Baka Sayyidina Umar, menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ya, ma yubkika ya Umar. Ketika menangis, tanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar, apa yang menjadikan dirimu menangis wahai Umar? Ya Rasulullah, zukirta Kisra wa Kaisar. Ya. Aku telah ingat ceritanya Raja Kaisar, Raja Persia, ya, Raja Kisra, dan raja-raja yang lain yang mana mereka musuh-musuh Allah, memakai pakaian sutra, memakai perhiasan, memakai emas-emasan. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau utusannya Allah, pilihan dari antara makhluk-makhluknya. Ala hadza, dalam keadaan yang demikian. Ya, maksudnya Rasulullah enggak sama dengan raja-raja yang lain, padahal mereka apa? Dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak Islam. Maka Rasulullah ingin meyakinkan, menguatkan sahabat Umar bin Khattab, afi syakin anta ya ibnal Khattab, apakah engkau berada dalam keraguan-raguan wahai Umar bin Khattab? Ya, kurang yakin sampean lagi aku nabi. Itu kan menunjukkan kalau Rasulullah sederhana. Amatardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridho mereka itu dapat kenikmatan dunia yang sesaat, tapi kita dapat kenikmatan akhirat yang abadi. Meskipun kita di dunia serba kekurangan. Ya, tapi kan kita nggak pernah ya tidur di kasur sampai berbekas. Hah? Paling ya. Ya. Ya, itulah kalau kita bayangkan bagaimana hidupnya Rasulullah, tidur seadanya sampai tempat tidur tadi berbekas di kulit beliau karena yang kasar. Mencoba nanti tidur nggak usah pakai spring bed, pakai kloso zaman biyen niku. Ya, gak iso turu jare. Ya, kadang sebagian orang, ya, jangan sampai sebagian orang kalau nggak pakai AC nggak bisa tidur, ya Allah. Tapi kita alhamdulillah kipas mati masih bisa tidur. Kita alhamdulillah ya nggak kena penyakit, nggak bisa tidur. Pada Rasulullah juga mengajarkan kalau orang tadi nggak bisa tidur, Rasulullah mengajarkan beberapa doa supaya bisa cepat tidur. Ya, sebagian orang yang terkena penyakit insomnia, ya,
Naudzubillah, kita dijauhkan. Ini ku bisa tidur kalau napa? Minum obat dulu. Mengkonsumsi beberapa obat baru gini bisa tidur. Nah, ini tidur itu satu kenikmatan. Jangan sampai kenikmatan tadi dicabut oleh Allah Ta'ala. Tapi ya jangan sampai tidur terus. Jadi orang rugi nanti di akhirat. Ya, kita sempatkan di malam hari minta kepada Allah Ta'ala. Sempatkan setengah jam, 10 menit, 15 menit sebelum subuh bangun. Ya, istighfar, meminta ampunan Allah Ta'ala. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kaum muslimin, untuk keluarga kita, kaum muslimin yang dalam keadaan kesulitan, kaum muslimin yang dalam keadaan tertindas, dizalimi, diperangi. Kita mintakan kepada Allah Ta'ala untuk mereka. Itu satu bentuk kepedulian kita sebagai umatnya Nabi. Kita harta nggak mau bantu, terus doa nggak mau bantu, terus bantu nopo? Yeah. Terus kepedulian kita dengan umatnya Nabi ini nopo? Yeah. Karena nggak punya kepedulian. Nah, itulah yang musibah yang di akhir zaman, sesama kaum muslimin nggak ada kepedulian dengan yang lainnya. Maka Rasulullah biarkan mereka dapat kenikmatan di dunia, tapi kita dapat kenikmatan di akhirat. Faqala bala. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, iya wahai Rasulullah. Fahuwa kadzalik ulaika. Rasulullah mengatakan, ulaika ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan oleh Allah Ta'ala mendapatkan kesenangan sesaat di dalam kehidupan dunia, tapi mendapatkan azab di akhirat. Maka sebagian ulama salafus saleh mengatakan, lau kanatid dunya lu'lu'ah tafni. Andaikan dunia ini ibaratkan mutiara yang akan hancur, sedangkan akhirat khirqah tabaqah. Sedangkan di akhirat ini hanya potongan tembikar, ya, potongan bata, potongan genteng yang akan utuh. Maka orang yang berakal lebih mengutamakan apa yang utuh dan tidak menghiraukan apa yang sirna. Tapi sebaliknya, kenikmatan akhirat ini langgeng abadi. Tapi anehnya banyak orang yang nggak mau, ya, karena nggak diperlihatkan. Ya. Coba pahala diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, full jamaah subuh nih Pak. Ya. Kalau pahala diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, ya, sepi kafe-kafe nih. Justru lebih ramai masjid-masjidnya. Nggih. Kalau pahala diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, lasdahamu, mereka akan berebutan untuk mencari shaf pertama untuk sholat. Mereka akan berebutan datang ke majelis ilmu, ya, untuk mencari pahala. Ya. Tapi pahala nggak diperlihatkan, anggapnya biasa. Ya. Kita anggap biasa, tapi penyesalan di akhirat. Ya, nyesal kenapa ya dulu nggak hadir rutinan malam Ahad, padahal 5 meter. Ya, padahal hanya beberapa meter nyampe. Nyesal kenapa ketika dunia nggak mau beramal soleh. Ya, padahal amal soleh itu gampang. Cuma kadang nafsu kita yang menghalangi, ya. Nafsu kita yang menjadikan kita ini malas untuk sedekah, merasa sudah banyak kebaikannya, merasa kita ini sudah paling banyak ibadahnya, itu nafsu, ya.
Kemudian yang beberapa hal yang menjadikan seseorang tadi bisa menjadi zuhud dalam urusan dunia, kita menghadirkan yang pertama diantaranya menghadirkan bahwasannya kelezatan, kenyamanan di dunia menyibukkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kadang orang asik dalam urusan dunia melalaikan hati kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika melalaikan kepada Allah, tentunya menurunkan derajat seseorang tersebut di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kita ingat bahwasanya kenyamanan dunia kadang melupakan seseorang kepada Allah Ta'ala, lalai kepada Allah Ta'ala. Ya. Padahal perintah sholat itu 5 menit paling 10 menit, tapi asik urusan dunia sampai lupa. Ya. Lupa makan kadang, lupa ibadah. Ya. Lupa. Dan juga kita mengingat bahwasannya semakin banyaknya harta dunia yang dimiliki menyebabkan orang tadi akan lama hisabnya dan pertanyaan di kuburan. Ya. Karena apa yang dia dapat akan ditanyakan. Semakin banyak harta yang dia miliki, semakin lama hisabnya. Ya. Semakinlah lama. Ya. Sampai punya HP 3, dapat dari mana aja? Ya. Itu ditanya semua. Sampai punya rumah 3 padahal yang ditempati 1. Itu ditanya. Ya. Yang 1 kenikmatan. Ya. Padahal yang dipakai cuma 1, yang 2-nya kosong. Tuh khawatir katanya jaga nih anake. Ya. Itu akan ditanyakan semua kenikmatan tadi, apakah kenikmatan tadi digunakan untuk menggapai ridhonya Allah? Apakah kenikmatan tadi sudah digunakan dengan benar untuk meningkatkan taraf ibadah dan ketaatan kita kepada Allah? Wa anna halalaha hisab wa haramuha azab. Yang mana harta yang didapat dari dunia, yang halal itu ada hisabnya, sedangkan yang haram ada azabnya. Gila mikir-mikir ngoten. Pengen jadi wong biasa ya, gak usah wong sugih, Pak. Kalau kita pikir semakin kaya tambah hisabnya tambah panjang. Itu akan dipertanyakan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian semua akan dipertanyakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sampai dapat harta dari mana? Setelah dapat harta dengan cara yang halal digunakan untuk apa? Nah, itu ditanyakan. Ada anak yatim, kenapa enggak dibantu? Ada orang yang membutuhkan, kenapa ditolak? Ya. Ada orang yang minta-minta dalam keadaan membutuhkan, kenapa kok ditolak? Ya. Dan mereka hanya minta mungkin sesuap nasi, 1 piring makanan, tapi nggak ada yang peduli kadang. Nah itu semua akan ditanyakan. Dan yang ketiga kita harus mengingat orang pengen dapat dunia banyak, kadang sampai melelahkan dirinya, menghinakan dirinya sampai siang malam kadang. Ya. Menghinakan dirinya gara-gara untuk urusan dunia, tapi nggak pernah menghinakan dirinya kepada Allah karena dosa-dosa yang telah dilakukan. Rela dengan urusan dunia lembur. Ya, kerjanya siang malam, nggak cukup siang tok malam. Ya, tapi ibadah nggak pernah ngelembur. Ya, sekali-kali kula ambek panjenengan nglembur ibadah. Nggih, Ramadan tok kadang-kadang. Nah itu.
Jangan sampai kita kenal ibadah dan taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ya. Jangan hanya kenal ibadah di bulan Ramadan. Itu Nabi pernah mengingatkan dalam satu hadis, nanti di akhir zaman orang nggak kenal dengan ulama itu kecuali pakaiannya. Ya, kalau udah pakaian jubah, pakai imamah, pakai surban itu ngomongnya ulama. Ya. Padahal bukan, ngaku-ngaku. Ya. La ya'rifunal Qur'an, mereka enggak kenal Al-Qur'an kecuali orang yang punya suara bagus. Itu ahli Qur'an. Suaranya enggak bagus, enggak ahli apa-apa niku. Yang ketiga, la ya'rifunal ibadah wa ta'ah illa fi Ramadan. Mereka enggak kenal ibadah dan ketaatan kecuali di bulan Ramadan. Ya, seakan-akan baca Quran itu bulan Ramadan. Salat sunnah itu bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Napa maneng? Qiyamul lail bulan Ramadan. Selain Ramadan enggak ada ibadah. Nah, itu yang kalau mereka sudah melakukan 3 hal tadi, maka Allah Ta'ala memberikan musibah. Yang pertama, yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Pertama, kalau orang sudah banyak melakukan 3 hal tadi, Allah mengangkat keberkahan hasil usahanya. Keberkahan hasil kerjanya diangkat oleh Allah. Ya, padahal sebulan gajinya 15 juta, 20 juta. Tapi hilang begitu saja. Enggak pernah ada nilai untuk sosial, enggak pernah untuk membantu orang lain, enggak pernah nabung untuk akhirat. Keberkahan dari harta yang didapat hilang. Lain dengan orang-orang yang dulu, meskipun hanya sebagai orang biasa tapi menyisihkan untuk anak-anak yatim, menyisihkan hartanya sebagiannya untuk perjuangan agama. Ya, itu yang kedua, Allah akan memberikan penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Ya, na'udzubillah, kita minta kepada Allah Ta'ala pemimpin kita dijadiin pemimpin yang adil, yang bisa mengayomi dan perhatian kepada rakyat-rakyatnya. Yang ketiga, na'udzubillah, ketika mereka hanya mengenal ibadah di bulan Ramadan, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka akan keluar dari dunia dengan tanpa membawa keimanan. Dan yang diantaranya kita ingat bahwasannya kenikmatan dunia tadi banyak tipu muslihatnya dan cepat sirnahnya. Ya, nyari dunia itu susah, nggak gampang, tapi hilangnya cepat. Padahal apa yang kita punya bukan apa yang kita pakai, tapi yang kita gunakan di jalan Allah Ta'ala. Itu harta kita. Ya. Harta kita yang sebenarnya apa yang kita investasikan di jalan Allah. Ya, kita sedekahkan, kita bantu orang-orang yang berhak dibantu. Ya, kita bantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan kekurangan. Wazhad, dan selanjutnya agar kita mendapatkan cintanya manusia, wazhad fima indan nas yuhibbukallah yuhibbunakan nas, yaitu engkau harus tidak mengharapkan harta yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain akan mencintaimu. Ya. Jadi kita nggak terlalu berharap dikasih oleh orang, apalagi sampai minta-minta kepada orang lain. Ya, mungkin sekali 2 kali orang akan ngasih, tapi terusan, Pak. Ya, terusan ya orang juga akan bosen. Ya, meskipun sampai tiap hari minta kecap atau minta garam ke tetangga, tapi bendino sampai njaluk seminggu, ya. Mungkin tetangga kita akan mengatakan,
sampean gak kuat ta tuku. Ya, sampean gak kuat ta beli barang yang sepele. Nah, itulah manusia. Ya, ketika sering dimintai, mereka akan bosan dan jenuh. Tapi sebaliknya Allah Ta'ala, ketika kita sering meminta, Allah akan senang. Ya, makanya dalam sebuah syair dikatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan was'alillah alladzi abwabuhu la tuhjabi. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'al yaghdabu. Janganlah sekali-kali engkau meminta kepada orang, minta kepada manusia suatu hajat, suatu kepentingan, karena manusia itu hanya perantara. Minta kepada Allah Ta'ala dalam semua urusanmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu-pintu Allah gak pernah tertutup. Ya, saman ketuk pintunya Allah tengah malam dibuka. Saman datang ke rumah tangga tengah malam, hak kira dibuka, Pak. Ya, paling diteriakin. Ya. Allahu yaghdab, Allah akan murka dan marah kalau kita nggak mau meminta. Tapi sebaliknya, manusia ketika sering dimintai, dia akan marah. Nah, kita selalu berusaha setiap selesai sholat berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala apa yang menjadi hajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rizki kita menjadi rizki yang halal, rizki yang manfaat, rizki yang membawa keberkahan di dunia, dan menjadikan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, salihah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketaatan sebagai anak yang taat kepada orang tuanya, taat kepada Allah Ta'ala, dan taat kepada perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan dan Allah Ta'ala mengangkat kesusahan kaum muslimin, terutama yang dalam keadaan perang yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keistiqomahan dalam ibadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a khairati dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimatan fid din wad dunya wal akhirah. Allah ghani ya hamid ya rahim wa aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbalah wa dhanban maghfurah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma saraka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sadaka min 'abdika sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.